Jadi wayang kertas itu bisa untuk latihan dalang, tetapi harus dengan irama. Tembok gimana ya? Bas, rapopo. Bas, rapopo. Set, what, wah, plang. Nah, wayang ngono kuwi. Wayang ini berbahan dasar kertas yellowboard teman-teman, garawannya halus banget ya, seperti ini. Ini adalah wayang Antaséna Solo. Mungkin juga bisa dikatakan Antaséna Pogok. Mengapa? Karena di sini tidak menggunakan gelung. Nah, ini menggunakan aksesoris Garuda Mungkur yang gede seperti Bratasena seperti ini ya. Mungkin juga bisa dikatakan Antaséna Pogok. Nah, karena Antaséna Solo ya bentuknya seperti ini. Ada juga yang bilang Antaséna Solo ini dalam versi Solo, Gagrak Solo disebut Antareja waktu masih muda sebelum gelung. Nah, seperti ini. Nah, ada versi yang mengatakan seperti itu ya. Ada versi juga ini mengatakan Antaséna Solo, karena dalam Gagrak Solo itu Antaséna sebenarnya nggak ada, yang ada di Gagrak Jogja. Nah, sering berkembangnya zaman sampai sekarang wayang ini dikatakan Antaséna Solo. Nah, seperti itu. Kalau Antaséna Jogja seperti apa? Antaséna Jogja menggunakan gelung. Kemarin sudah saya review berbahan dasar kertas juga, tapi yang sudah disolokan. Maksudnya ya anatomi tubuh wayangnya itu bentuknya solo, tapi menggunakan babone dari Antaséna Jogja gelung. Nah, ini ada Antaséna Solo seperti ini bentuknya. Nah, ada juga yang beramsumsi itu Antaséna Solo itu tidak ngeleleng ya, atau wayang waras karena Antaséna kan lebih identik itu kayak apa ya, yes kayak ceplas-ceplos seperti itu ya. Yes, ngerti dewi lah Antaséna kan seperti apa, seperti itu. Kalau Antaséna Solo kan lebih kelihatan berwibawa seperti ini. Nah, deteknya juga gagah banget. Nah, ini ya. Oke, langsung saja kita lihat detailnya. Untuk bagian wajah atau raut muka seperti ini berwarna hitam, menggunakan alis-alisan berwarna emas seperti ini ya. Nah, terus kemudian apabila wayangnya ini berwarna hitam untuk bagian muka, maka bagian jamangnya ini berwarna merah. Nah, apabila wayangnya ini berwarna emas untuk bagian wajahnya, sama, ini tetap warna merah bagian jamangnya. Terus apabila wayang ini berwarna mukanya itu merah muda atau merah ya, itu maka jamangnya ini berwarna hijau. Nah, seperti itu. Terus kemudian di sini untuk isi-isiannya sangat sederhana sekali, hanya seperti garis-garis lurus gini, akan tetapi tidak mengurangi estetika karya dan sudah kelihatan semu ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian Garuda Mungkurnya seperti ini, berwarna biru dengan list biru tua, hanya satu warna. Terus kemudian isi-isiannya garis trisulan seperti ini. Nah, bagian sumping dawala seperti ini, bisa panjang lihat. Terus kemudian di sini ada rambutnya. Nah, ini tatahannya tidak alias tidak bolong. Nah, tapi sudah sangat bagus sekali. Ini wayangnya mempertimbangkan proporsi anatomi tubuh wayang. Ini jiplaknya juga dari wayang asli, standar wayang kulit pedalangan. Bukan jiplak ya, lebih ke ngeblak ya, maksudnya babon. Polanya itu dari wayang standar wayang kulit pedalangan asli. Nah, makanya ya tidak wagu seperti ini ya. Kemudian kita geser lagi untuk kalungnya seperti ini, kalung penanggalan. Nah, sama ya, depan belakang bolak-balik sama. Terus kemudian kita geser lagi di sini, ini berwarna merah. Terus kemudian ada jarit parangnya ini berwarna dasar kuning gading. Nah, bagus banget, sangat luas banget ya, seperti ini, bisa panjang lihat di sini untuk detailnya. Nah, ini keren banget. Oke, wah, sangat luas banget ya untuk bagian sininya. Terus kemudian kita geser. Nah, untuk bagian sembulian. Nah, sembuliannya ini menggunakan sunggingan blok. Nah, jadi bukan telacapan. Kalau telacapan yang lancip-lancip kemarin. Kalau ini lurus-lurus seperti ini, garis lengkung seperti ini, namanya sunggingan blok teman-teman. Terus kemudian ini untuk bagian celananya, bagian bawah ya, ada motifnya bunga seperti ini. Ini kreasi saya sendiri sih. Nah, inovasi saya sendiri. Jadi sebelumnya mungkin belum ada. Ini juga penyederhanaan bentuk saja. Nah, terus kemudian bagian gelang kaki seperti ini, keroncongnya. Nah, palemahannya berwarna merah. Nah, terus kemudian wayang ini menggunakan gapit kayu bubutan seperti ini ya. Ini untuk bulatnya ini sangat bulat banget, jadi tidak gepeng sama sekali karena ini dibubut menggunakan mesin teman-teman. Terus kemudian ada geret-geretnya seperti ini.
Nah seperti ukirannya ini ya. Terus ini disambung dengan rotan. Nah ini kelihatan sambungannya. Meskipun ini sambungan akan, tapi ini kuat banget tanpa ada patriannya, itu sangat kuat sekali. Ini lemnya bagus banget teman-teman. Terus kemudian penjalinnya itu bisa diluk secara luas seperti ini. Nah kalau full kayu nggak bisa diluk teman-teman. Jadi memang harus bawahnya itu kayu. Nah, seperti ini ya, kayu. Terus kemudian disambung dengan rotan. Nek full kayu nggak bakalan bisa diluk. Nek diluk seperti ini pecah. Nah terlebih lagi malah bambu itu malah mending daripada full kayu ya. Nek bambu masih bisa diluk, nek kayu diluk pecah bolong. Nah makanya harus disambung dengan rotan seperti ini. Keren banget ini. Terus kemudian tudingnya menggunakan bambu juga. Oke, keren ya pokoknya, menggunakan bambu dibubut, dipelitur juga. Nah terus kemudian nih talinya menggunakan rafia. Kemarin ada yang tanya, Mas itu tali tudingnya menggunakan apa? Pakai rafia yang di kelabang. Nah jadi rafia yang diuntir-untir seperti bikin pancing belut itu loh. Nah ini sudah luat banget, nggak bakalan putus ya. Ya kalaupun putus itu dalam waktu jangka yang lama banget. Nah, terus kemudian ini gegelnya menggunakan cotton bud. Nah seperti ini cotton bud yang dibakar. Bagus banget. Sama atas bawah, depan belakang juga sama. Nah ini untuk pergerakan tangannya ini sangat luas banget loh. Nah, ini sangat luas banget, yang depan belakang juga sama. Pegangannya juga enak banget. Ini untuk latihan dalang juga bisa, tapi harus hati-hati ya, karena ini wayang kertas, jadi harus ekstra hati-hati. Nanti kalau jebol kan ya eman-eman gampang rusak. Soalnya untuk keuletan kertas sendiri itu kurang kalau untuk latihan dalang, untuk apalagi untuk sabetan. Cuman untuk jejeran dialog-dialog itu, jogetan ini sudah bisa banget. Enak banget, apalagi untuk pajangan. Dan ini wayang ini emang direkomendasikan sebagai hiasan dinding saja ya. Ini sudah sangat keren banget. Ini sudah tidak kelihatan kalau ini wayang kertas. Nah ini keren banget. Dari jauh ini sudah bisa untuk menipu tamu. Karena kan kalau dari jauh itu udah nggak kelihatan bolong-bolongnya. Nah sama saja wayang kulit, wayang kertas, kalau dilihat dari jauh itu tatahannya tidak kelihatan. Yang kelihatan kan tetap sunggingane. Sunggingane alus ngene, ngirane ya tetap wayang kulit ya. Nah, begitu didekati, nah kok tatahannya buntet, oh ternyata ini wayang kertas. Nah itu ya dipajang saja di tempat yang tinggi, sekiranya orang itu tidak bisa menjangkau wayang ini. Nantilah penasaran, wayang apa toh janingan gitu. Nah dan ini kalau untuk hiasan dinding sangat awet banget, tidak akan melengkung, tidak akan rusak ya, karena ini wayang kertas itu sudah disetting dari pabrik, kan bahan alami, makanya tidak akan terpengaruh oleh cuaca dingin, suhu lembab dan suhu panas, itu tidak akan terpengaruh. Beda dengan kulit, sangat rawan sekali apabila dipajang. Kalau wayang kulit itu ya gampang melengkung dan gampang rusak, tidak akan awet lama, terus kulitnya juga akan nyusut. Nah oke, ini adalah review wayang Antaséna Solo atau Antaséna Pogok, bisa dikatakan seperti itu. Ini adalah 100% karya kami. Apabila panjenengan ingin memesan karya kami untuk wayang kertas, untuk sementara ini masih close order ya, karena masih banyak banget yang harus dikerjakan. Tetapi bila panjenengan ingin memesan wayang kulit, bisa panjenengan antrikan mulai dari sekarang. Nah oke, sekian dulu review dari kami. Nantikan review wayang kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.